pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Dedi. Saya sudah berkeluarga, jadi ada istri dan 3 orang anak. Sebagai informasi, umur saya masuk ke 43 tahun, jadi lebih dari 40. Hari ini saya mau share ke teman-teman itu bagaimana menjadi anak kosan kembali di usia yang sudah menginjak menengah ya. Jadi di atas 40 tahun kita harus dituntut untuk menjadi anak kos lagi, walaupun sudah bapak-bapak, tapi harus kos lagi karena tuntutan manajemen. Karena saya bekerja, tuntutan manajemen memindahkan saya pindah tugas dari Sumatera ke Sulawesi, jadi cukup jauh ya. Sedikit curhat, awalnya memang sangat berat untuk saya karena sudah berkeluarga. Anak saya kelas 1 SMP, nomor 2 kelas 6 SD, nomor 3 itu usianya 2 tahun. Jadi kondisinya itu belum memungkinkan saat ini istri dan anak-anak saya ikut pindah bersama saya. Jadi saya mau share ke teman-teman bagaimana menjadi anak kos di usia seperti saya ini. Teman-teman yang senasib sepenanggungan seperti saya, biar apa tujuannya? Biar kita tetap semangat. Kedua, kita tetap berkarya itu memberikan kontribusi yang tetap maksimal ke perusahaan biar kita mencapai prestasi yang bagus. Walaupun sendirian, kita tetap harus menciptakan karya. Yang ketiga, ya ambil hikmahnya bahwa ini pasti jalan Tuhan ya, jalan Tuhan yang tujuannya mungkin kita nggak tahu saat ini apa manfaatnya untuk kita dan keluarga, tapi pasti ada hikmah positifnya. Jadi stay strong. Jadi saya coba bagi tips menurut pandangan saya yang sudah saya jalanin. Ini sudah masuk ke bulan ketiga saya pindah jauh dari keluarga. Tips yang pertama adalah saya coba share dari yang kegiatan pagi ya. Pagi kalau saya kebetulan saya orang muslim, jadi saya sholat subuh, ibadah deh. Jadi kata senior saya, kalau misalnya jauh dari keluarga itu ibadahnya harus makin kencang, doanya harus makin kencang, biar ya pasti doa didengar Tuhan ya. Nah ini tambah kencang biar tambah didengar, harapannya pasti kita balik lagi bersama keluarga ya. Jadi biasanya pagi sholat subuh. Kalau selama ini sholat subuhnya nggak dibarengin ngaji, tambahin ngaji deh, biar hatinya tenang. Mungkin untuk teman-teman yang beragama lain pun itu sama ya, beribadahnya kencengin, apakah baca kitabnya, berdoanya mungkin sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Pagi-pagi itu membuka pintu berkah, itu membuat hati kita lebih tenang gitu. Jadi ayo kita kencengin ibadah, berdoa semoga kita bisa segera kembali berkumpul bersama keluarga. Yang kedua, saya coba share. Yang kedua itu absen. Kalau yang pertama tadi absennya ke Tuhan, ini absennya ke keluarga, ke istri dan anak-anak. Jadi mereka juga sebelum aktivitas, mungkin kegiatan pagi, kita video call dulu deh. Sudah banyak media, kita sekarang zaman modern, sudah banyak media yang membantu kita biar kita nggak mengurangi rasa kangen kita ya, nggak merasa sendiri banget. Jadi absen, fungsinya absen video call itu mengurangi rasa kangen, kasih kepercayaan ke keluarga bahwa kita baik-baik saja, bahwa kita kegiatannya positif ya. Terus terang, honestly kita sudah dewasa ya, pasti godaan orang dewasa banyak ya kanan kiri, mungkin ngerti lah maksud saya ya. Nah itu tetap fokus biar tetap kita juga intim dengan keluarga kita.
pasti bukan hanya kita yang kangen sama keluarga, keluarga juga kangen sama kita ya. Itu tips yang kedua. Jadi kalau saya minimal 2 kali untuk video call dengan istri dan anak-anak. Jadi pagi sama malam pulang kerja, itu minimal di hari kerja. Kalau hari libur mungkin bisa minimal 4 kali pengalaman ya, tapi nanti tergantung teman-teman ya. Jadi kalau hari kerja pun terkadang saya sampai 5-6 kali. Ada waktu istirahat saya video call atau istri yang video call, kadang anak-anak juga yang video call saya. Selama itu nggak ganggu pekerjaan, biar kita juga maksimal dan keluarga, jadi video call. Yang ketiga itu olahraga karena gini, kalau saya kan tinggalnya di kos-kosan, kalau lihat kawan-kawan lihat ya, saat ini saya masih di kos-kosan sambil mencari rumah, itu membuat kita males. Fasilitasnya ada, TV ada, ya sendirian, adem gitu ya, jadi membuat kita males. Jangan lupa 3 olahraga ya, olahraga push up kayak sit up kayak, atau keluar rumah, lari-lari kecil, biar badan kita tetap sehat juga ya. Karena olahraga membuat imun kita bagus dan membuka pikiran ya, segar, apalagi kalau olahraganya di luar. Yang keempat, cari teman sebanyak-banyaknya, baik itu di lingkungan rumah, lingkungan olahraga, lingkungan kantor, di mana aja. Saya malah di sini ada teman-teman tukang tuh jadi teman saya, karena saya harus ngobrol daripada saya di kamar diem melamun galau kan, jauh dari keluarga kan. Enak saya ngobrol sama teman-teman tukang pun dapat ilmu. Saya ngobrol lah, paling nggak ngomong sama manusia daripada ngomong sama HP terus ya medsos, bosen kadang-kadang. Yang kelima itu salurkan hobi. Jadi misalnya teman-teman ya, kalau misalnya ibu-ibu yang nasibnya seperti saya atau bapak-bapak yang ada hobinya masak, kembali tadi ada yang olahraga ataupun main-main HP buat tulisan atau buat tulisan di medsos, itu salurin aja. Jadi waktu kita nggak terbuang, nggak terasa main HP kayak yang bermanfaat buat tulisan gitu ya, buat motivasi atau masak, itu 1-2 jam habis, nggak terasa. Day by day waktu kita habis. Jadi masa kerja di tempat yang sekarang setelah pindahan ini akan habis, dan mudah-mudahan kita akan segera kembali ke kota asal kita. Yang keenam, mungkin ya ini pilihan tapi ya, yang keenam ini saya investasi. Kalau saya investasi tergantung kita sih. Kalau saya investasinya, saya di sini nggak ada laptop. Jadi kemarin saya beli laptop. Di sana saya fungsiin laptop itu, saya pending sedikit pekerjaan kantor saya selesai di laptop, buat laporan kayak monitoring, untuk persiapan mengurangi pekerjaan minggu depan saya siapin. Kalau sudah selesai semuanya, bosen dengan itu, sok-sokan ya kalau kerja terus ya, bosen dengan pekerjaan yang dikerjain lagi di rumah, saya buka game, main game, habisin waktu aja. Pokoknya hal positif, main game. Kayak bosen lagi main game, saya buka channel YouTube, cari tips-tips kayak yang bisa
apa? Bisa explore minat-minat saya yang selama ini terpendam. Itu hikmahnya. Jadi selama ini mungkin rutinitas dan keluarga ya sudah, Tuhan kasih waktu untuk saya sendiri di sini. Walaupun sedih, saya harus positif. Oh, saya harus cari minat saya yang lama yang mulai terpendam dengan rutinitas selama ini. Jadi buka-buka YouTube, oh saya misalnya senangnya dulu olahraga ini, oh ini tips-tipsnya. Misalnya saya gaptek Photoshop, ayo saya belajar Photoshop di YouTube. So kawan-kawan, mohon bantuan sebelum lanjut, like, subscribe, dan juga komen di channel YouTube saya. Ya, sedikitnya bantu-bantu anak kos lah. Ya, terima kasih sebelumnya. Jadi masalah hobi ini, tips yang keenam ini hobi. Mungkin kalau saya kan beli laptop ya, karena saya nggak bawa laptop, nggak ada laptop saya maksimalin. Nah, teman-teman bisa invest juga, sedikit investasi. Mungkin yang suka membaca buku, koleksi buku, itu beli buku. Atau kalau teman-teman yang suka olahraga, beli alat-alat olahraga, barbel, seperti itu. Atau teman-teman yang suka musik, beli alat musik satu-satu. Oke. Selanjutnya, yang ketujuh, untuk penghematan, yang ketujuh saya sarankan teman-teman itu kalau memungkinkan pakai catering deh makannya. Tetap hemat ya di usia senja ya. Enggak senja juga lah, saya masih muda juga, kencang gini kan. Jadi saya kebetulan itu ikut catering pagi sama malam. Kebetulan yang punya kosan baik mau bantu, jadi saya catering. Manfaatnya apa? Kalau catering, yang pertama itu makanan rumahan, mengurangi kekangenan saya dengan rumah. Yang kedua, lebih sehat. Semoga ya, karena nggak mungkin ya ibu kos ya keluarga tempat yang punya kos pasti makanannya sama dengan yang dimakan mereka, jadi lebih sehat. Ketiga, hidup lebih teratur. Kenapa lebih teratur? Pagi udah ada sarapan, malam juga ada sarapan. Hikmahnya apa kalau misalnya malam? Saya lebih disiplin untuk mengatur waktu. Jadi saya lebih pintar mengatur waktu. Mengatur waktunya, jadi oh saya ada jam makan malam saya jam 7, saya harus selesai kerjanya jam sekian. Jadi kalau saya mau kemana-mana, oh mau jalan-jalan ke sana, oh sayang, saya sudah ada makanan di situ, jadi lebih hemat loh, gitu. Jadi lebih hemat dan lebih sehat, hidup lebih teratur. Itu manfaat menurut hemat saya ya. Nanti coba teman-teman juga, siapa tahu bisa jalanin dan bermanfaat. Oke, itu sudah yang ke-6. Yang ke-7 ya, yang ke-7. Yang ke-8, jangan lupa selama di tempat yang baru, wilayah kerja yang baru, saya sarankan teman-teman untuk saya jalan-jalan. Udah itu saya juga foto-foto. Itu kesempatan kita untuk membuat memori. Salah satunya saya buat akun YouTube ini itu karena saya pengen buat karya, saya pengen simpen memori biar nggak hilang. Saya buka YouTube. Jadi pada saat kita sudah berapa tahun lagi, anak-anak kita juga nambah ilmu. Oh kita di sini rupanya provinsi ini, ibu kotanya ini. Itu akan tergambar juga di sebelahnya, peta ini seperti ini. Saya setahunya cuma selama ini Jawa, Sumatera. Karena sudah jalan-jalan, sudah foto-foto, sudah buat video, jadi saya sudah menambah wawasan saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita dan keluarga juga. Yang ke-9, terakhir, saran saya di aktivitasnya, jangan mager.
Jangan mager, nanti badan tambah sehat, berisi maksudnya. Jadi kalau hari libur kayak ini, hari libur, ayo bersih-bersih kosan, anggap aja rumah sendiri. Jangan pelit-pelit tenaga, pikiran jangan pelit-pelit. Ya, karena pertama bersih itu sehat, kedua dengan bergerak kita jadi badannya juga sehat, enggak sumo. Yang ketiga itu bersih-bersih, kegiatan positif itu ibadah setiap detiknya. Mungkin itu tips dari saya untuk teman-teman yang senasib seperjuangan dengan saya. Ayo, kita tidak ada pilihan, kita harus tetap semangat, tunjukkan karya ke perusahaan. Perusahaan sudah percaya ke kita untuk bertugas di tempat yang baru, pasti mempunyai kriteria khusus untuk memilih seorang karyawan menempati wilayah baru. Kita sedang di challenge untuk naik ke level berikutnya, naik lebih tinggi. Dan tetap, kedua, jaga hubungan erat dengan keluarga, dengan teman-teman, tetap jaga komunikasi, dan tetap berpikir positif. Oke, selamat mencari nafkah, selamat berkarya, selamat menambah wawasan dan ilmu. Semoga bermanfaat channel ini. Yuk, subscribe, like, dan komen. Bantu-bantu anak kosan kembali promosi. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, sampai ketemu di video yang lainnya.